Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Kita masuk di bab 6 yaitu tentang praktikum sistem operasi ya. Diharapkan mahasiswa nanti bisa mempraktikkan sistem operasi sendiri secara mandiri ya di laptop maupun di komputernya masing-masing ya. Nah, sebelum masuk ke praktikumnya, nanti saya jelaskan dulu terlebih dahulu ya, bagaimana cakupan yang akan kita pelajari tentang praktikum ini ya. Nanti tentang mutual exclusion sama threat dan deadlock. Nah, kalau cukup nanti kita bahas lagi dengan deadlock, tapi kalau tidak cukup deadlock kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, setelah kemarin kita mempelajari tentang konkurensi ya, salah satunya ada deadlock, ada starvation, ada mutual exclusion ya. Nah, kita akan mempraktekkan langsung di sini di bab 6 ini ya. Yang perlu kita butuhkan pada praktikum ini yang pertama yaitu software CPU simulator ya, bisa di-download di techsim.com download ya. Kemudian ada minimum spesifikasi untuk hardware-nya ya, yang bisa running well ya. Kalau di bawahnya ini kurang lebih bisa, cuman mungkin agak lambat gitu ya. Nah, yang ini saya sudah coba di Core i3 ya. Itu kalau untuk hard disk yang masih pakai hard disk itu 500 GB minimumnya ya. Tapi kalau udah SSD cukup 256 bisa ya. Kalau yang pakai AMD Ryzen 3 udah bisa jalan ya, running. Oke, langkah pertama masuk ke situs tech/sim.com. Kemudian pilih download ya, di sini di bagian sini. Ini kan ada download nanti. Ini download ini, diklik. Kemudian muncul halaman seperti ini ya. Ini kalau untuk, bentar saya lihatkan. Nah, ini situs aslinya ya. Nih tampilannya seperti ini ya. Ini TechSim download. Nih klik aja download, muncul kayak gini. Nah, pilih yang CPU simulator 7550.zip ya. Tuh, setelah .zip ya di-download, kalau berhasil mesti masuk ke folder teman-teman ya. Nah, ini yang gini, yang zip itu yang gini bentuknya. Nah, kalau sudah sama nama dan ininya, filenya ya, nama dan filenya sama, itu tinggal di ekstrak aja. Tahu ya, ekstrak klik kanan, ekstrak gitu ya. Nih, di ekstrak kemudian diinstal tuh next doang ya. Nah, kalau sudah tinggal dijalankan programnya, di running aja ya. Nah, setelah running tampilannya seperti ini ya. Kalau di programnya ini kan di PowerPoint saya ambil sebagai rangkuman aja. Kalau di programnya seperti ini, CPU simulator. Nah, ini tampilan programnya ya, tampilan program-programnya ya. Nanti kita akan mempelajari di sini ya. Ada nama program nih di sini ya. Nih, ya, yang penting teman-teman itu satu baca modul bab 6-nya kalau ingin sukses dalam praktikum sistem operasi ya. Di bagian program name, nih program name nih ya, isikan nama program dan alamat memori awal ya. Misalkan nih pertama gitu ya, ini praktikum pertama. Kemudian pada alamat pengalamatan memori awal itu nih di sini ya, itu diisi 100 gitu ya. Nah, ini program diisi 100, yang sini base address itu ya, yang ini diisi apa praktikum apalah gitu ya, praktikum pertamaku seperti itu ya, pengalamatan utama awalnya 100 misalnya gitu.
Ini bebas ya kalau untuk nama program. Nah, ini kalau ini sudah selesai tinggal di add di sini ya. Nah, akan muncul di program list di sini ya. Ini program list. Ini nama dari program yang akan kita eksekusi gitu ya. Kita akan langsung mempraktekkan simulasi di sini ya, mulai dari penjumlahan dan pembagian. Kita yang sederhana aja dulu ya, yang untuk prakteknya. Ini kita nanti akan mempraktekkan misalkan nama programnya itu program pertama, kemudian alamat memori awalnya itu kita isi 100, kemudian kita tekan add ya. Nih untuk programnya itu sudah saya siapkan di sini ya. Ini sebentar. Nah ini pertama ya kan. Nih program namanya itu ada di sini. Ini bebas ya, nanti teman-teman bisa praktikum pertamaku atau apalah, atau nama NIM ya. Nah ini ada alamat pertamanya ya, base address-nya. Nah di sini kalau sudah dikasih nama akan muncul di bagian sini program list ya. Nah setelah program list kita masuk ke instruksi ya. Instruksinya apa? Nah itu nanti ada di modul, teman-teman bisa pakai ya. Panduannya, modulnya itu nanti ada data transfer, arithmetic, control transfer, comparison, input output ya. Kita akan pakai data transfer, arithmetic, dan control transfer terlebih dahulu. Nah yang kita pakai adalah move, nanti itu move ya, karena dipindah ke dalam data register di sini ya. Nih move itu move data to register gitu ya. Kemudian nanti diisi 4, kemudian pada register ke 0 ya, register ke 0 nih di sini. Ini 0, nanti munculnya seperti ini gitu ya. Kemudian new instruction seperti itu kalau teman-teman praktek. Nah, kemudian yang langkah kedua sama ya. Kalau sudah sama, cuman angkanya 6 ya. 6 di dalam register ke 1. Berarti registernya dipilih di sini R1 nih, R1 ya. Nih. Kemudian new instruction gitu. Nah, setelah itu kita pakai yang namanya arithmetic. Arithmetic itu ada di sini, ini arithmetic ya. Kita pakai add, misalkan ada instruksi seperti ini, berarti cara jalankannya seperti ini ya. Kita new, kemudian arithmetic, add 2, di register ke 0. Nih, register ke 0 gitu ya. Oke, kemudian ada div juga, div ya. Div berarti dia masuk di arithmetic, div berapa? 2, di register ke 1, register ke 1. Nah kemudian kita selesai, kalau sudah selesai kita masuk ke data transfer lagi, namanya stored by to memory ya, di register ke 1. Oke, kalau sudah selesai semua kita health health the simulator, kita hentikan ini simulasinya ya. Nah, sudah selesai. Nah seperti ini. Nah ini itu sama dengan dengan listing program pada bagian yang penting teman-teman nanti ikuti panduan di modul ya. Untuk PowerPoint ini hanya rangkuman dan video ini hanya tutorial memudahkan teman-teman untuk praktik ya. Nah ini sama, nanti dilihat di modul itu sama ya, perintahnya seperti ini ya. Nah, tuh ini 40 ya, div ya, sorry ini typo nih, div 2 itu ya. Nah dah, kalau sudah kita masuk mulai belajar ke compiler ya. Ini compiler itu ada di sini, nanti di programnya di bagian sini ya. Ini program, ini bagian compiler nih. Nanti ini kan nanti tidak ada toh. Ini karena tadi udah tak siapkan biar cepet ininya videonya ya. Nah itu ada di bagian sini advance, kemudian compiler. Nah teman-teman bisa praktek nanti di bagian modul itu udah saya siapkan ya. Di bagian modul itu
ini perhitungan sederhana aja ya di sini. Ini misalkan listing programnya ya. Ini listing program, tinggal copy paste aja. Kalau udah bisa, tapi kalau untuk latihan, untuk penulisan program ini huruf kecil ya. Ini huruf kecil. Kalau huruf besar nanti tidak jalan. Tapi kalau untuk name bebas ya. Ini juga huruf kecil aja. Nah, ini variabel boleh kecil boleh besar. Tuh ya. Nah, kalau sudah nanti tinggal ditulis di sini, ini sama ya. Kemudian teman-teman bisa saya besarkan dulu. Compile di sini. Misalkan seperti ini ya. Ini coba. Nah, kalau ada yang salah, itu program itu ngasih tahu. Ini misalkan error missing 1094. Missing keyword tuh 3. Tuh apa tuh 3. Nah, nih dia nih ya. Karena programnya isinya ini isinya TP, nah dia tidak mau. Nah, kita compile lagi. Nah, dia mau ya. Nih, keluar ya. Nah, set. Ini compile progressnya dan ini adalah bahasa mesinnya. Nih, ini bahasa mesin semua nih ya. Binary code ya, binary code. Tuh, seperti itu, teman-teman. Oke, guys. Nanti teman-teman bisa praktek sendiri caranya mengcompile juga, copy pastekan yang ada di modul perintah ini ya, kemudian masukkan ke dalam compilernya ya, diisi nama NIM teman-teman. Tuh dicoba apakah ada yang merah atau enggak di bagian compiler progressnya ya. Kalau merah diperbaiki seperti tadi, mesti kurang teliti. Kemudian kalau sudah berhasil di-compile, berarti udah hijau semua, dia keluar bahasa mesinnya. Nah, progresnya seperti itu ya. Teman-teman bisa praktek sendiri. Silakan berlatih. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya, dan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin karena minggu depan kita libur untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih. Saranghae. Kamsahamnida.